Halo, salam sehat untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Kosmas Jerianggoro, untuk membahas tentang konversi satuan. Konversi satuan ini merupakan materi lanjutan dari video kita sebelumnya tentang besaran pokok dan besaran turunan. Jika di video sebelumnya kita sudah mengenal tentang besaran pokok, jenis-jenis macam-macamnya, contoh-contohnya, dan juga satuan-satuan yang mengikuti setiap besaran. Pada saat ini kita akan fokus untuk berlatih mengkonversi satuan. Nah, fokus pembahasan kita yaitu mengkonversi satuan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Dasar atau yang menjadi acuan kita untuk mengkonversi satuan ini yaitu tangga konversi. Tentu ini merupakan tangga konversi yang sudah tidak asing lagi bagi kalian karena sudah dipelajari di tingkat sebelumnya atau di tingkat dasar. Nah, untuk mengingat saja, panjang konversi panjang itu mulai dari kilometer, turun satu tangga hektometer, turun lagi satu tangga dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sampai pada milimeter. Sedangkan untuk tangga konversi massa berangkat dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sedangkan untuk waktu, kita tahu 1 jam itu adalah 60 menit. Karena 1 menit itu 60 second, maka 1 jam sama dengan 3600 second atau 3600 detik. Nah, yang perlu kita cermati di tangga konversi panjang ini, jika turun atau lompat satu tangga, berarti dari kilometer ke hektometer misalkan, berarti konversinya dikali 10. Sedangkan kalau naik satu tangga, baik untuk panjang dan massa, naik satu tangga berarti dikali 1/10 ya. Ini yang perlu kalian ingat. Dan tangga konversi ini juga yang menjadi dasar untuk mengerjakan soal-soal tentang konversi satuan. Nah, kita lanjut dengan contoh. Perintahnya adalah konversikan hasil pengukuran berikut ke dalam sistem MKS dan CGS. Ini sebenarnya bisa pilih salah satu ya. Kalau nanti memang sudah menjadi MKS atau dari CGS ya sudah, kita biarkan aja. Contoh nomor 1 itu ada angka 1 cm. Ini perintahnya dirubah ke meter. Berarti dari sistem CGS akan diubah menjadi sistem MKS. Nah, perlu kita ingat, CGS adalah cm, gram, dan second. MKS berarti meter, kilogram, second. Artinya semua satuan-satuan yang ada di soal ini diminta untuk dirubah ke dalam sistem satuan MKS dan CGS. Gitu. Nah, untuk nomor 1, 2, 3 ini kebetulan soal pertama dia mintanya dari CGS diminta ke MKS semua. Jadi mari kita coba untuk soal pertama. Soal pertama ini 1 cm dirubah atau dikonversikan ke dalam satuan MKS yaitu meter. Langkah pertama, kita tulis dulu angka satunya. 1 dikali cm, ya kan? Nah, 1 cm itu kan artinya 1 kali cm, ya kan? Atau 1x berarti 1 kali x, ya. Sebenarnya tidak perlu ditulis angka satunya, tapi ini mengandaikan jika nanti di sini bukan angka 1, bisa 2, 3, dan seterusnya. Tergantung soalnya nanti. Berarti artinya kalau nanti ada angka 3 ya berarti 3 cm itu artinya 3 dikali variabel cm atau satuan cm gitu ya.
1 cm ini berarti 1 dikali cm. Nah, kita tulis dulu angka satunya di sini. Sentimeter ketika dikonversi menuju ke meter, maka dia naik 2 tangga. Ya. Ketika naik 2 tangga, nah konsekuensinya apa? Naik 1 tangga dikali 1/10. Jika naik 2 tangga, maka dikali 1/100. Nah, berarti 1 cm ini akan berubah menjadi 1/100 meter. Kenapa? Karena konsekuensi dari cm menuju ke meter adalah ini. Jadi perubahannya di situ. Nah, berarti ini tinggal 1 dikali 1/100. Berarti 1/100 meter atau sama dengan 0,01 meter. Nah, itu jawaban pertama. Soal nomor 2. 1 cm persegi sama dengan titik-titik meter persegi. Berarti soal ini mengatakan merupakan satuan dari besaran luas ya, karena cm persegi diminta dirubah ke atau dikonversikan ke meter persegi. Mari kita kerjakan soal ini. Yang pertama, 1 cm pangkat 2 atau 1 cm persegi ini artinya 1 dikali cm dikali cm, ya kan? Cm kuadrat artinya cm dikali cm, karena kalau ada tanda pangkat 2 atau kuadrat artinya dirinya dikalikan dirinya sendiri. Berarti kalau ini 1 cm kuadrat, maka artinya adalah 1 dikali cm dikali cm. Nah, 1 cm tadi untuk berubah menjadi meter konsekuensinya apa? Dikali 1/100. Maka kita lakukan untuk yang cm pertama. Ya, untuk yang cm pertama berarti dia 1 dikali 1/100 meter. Sedangkan untuk yang cm kedua 1/100 meter. Gitu. Jadi perubahannya jelas ya. Dari sini konsekuensinya berubah jadi meter, yang ini berubah menjadi 1/100 meter. Nah, sehingga kita kalikan 1/100 dikali 1/100. 1/10.000 meter kali meter, meter kuadrat. Nah, berarti sama dengan 0,0001 meter kuadrat. Nah, inilah jawaban. Soal nomor 3. Di sini sekarang perbedaannya adalah pangkatnya bertambah. Jadi ini satuan volume ya, cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, kita mengerjakan ini diminta untuk dikonversikan ke MKS lagi. Sama langkahnya, gunakan metode nomor 2 ya. 1 cm pangkat 3 artinya apa? 1 dikali cm dikali cm dikali cm, ya kan? Berarti cm berubah menjadi dikonversikan ke meter, konsekuensinya menjadi 1/100 meter. Berarti ini 1 dikali 1/100 meter untuk yang pertama. Sedangkan yang kedua 1/100 meter, 1/100 meter. Nah, kita tinggal kalikan 1/100 kali 1/100 kali 1/100, berarti 1/1 juta ya, meter pangkat 3. Nah, 1/1 juta itu berapa? 0,00001 meter pangkat 3. Nah, inilah jawaban dari soal nomor 3. Berikutnya soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kita diminta untuk mengkonversi dari 36 km per jam menjadi berapa meter per second
dan berapa sentimeter per second. Nah, kalau kita cermati ini, di sini kita berarti akan bermain dengan dua besaran pokok ya, ada panjang dan waktu. Karena ini kombinasi antara dua besaran pokok, maka ini merupakan besaran turunan. Nah, besaran turunan yang memiliki satuan kilometer per jam ini adalah besaran kecepatan atau kelajuan. Nah, nanti kita akan mengkonversikan ke sistem MKS juga sistem CGS. Kita akan kerjakan satu persatu. Yang pertama mulai dari sistem MKS terlebih dahulu. Berarti dari kilometer per jam dirubah ke meter per second. Langkah pertama, tulis dulu angka atau soalnya 36 km per jam. Nah, berarti nanti kilometer ini akan berubah menjadi meter dan jamnya akan berubah menjadi second. Nah, untuk merubah ke sini berarti kita perlu apa? Tangga konversi kan? Berarti dari kilometer menuju ke meter itu turun 3. Karena turun 3 maka dikali 1000 untuk yang kilometer menuju meter, sedangkan yang second dari jam ke second itu berarti dikali 3600. Itu adalah konsekuensi dari konversi kilometer menuju meter dan jam ke second. Nah, langkah kedua, kita kembali menuliskan soalnya, tetapi kita buat tanda baginya ini menjadi horizontal. Kita ubah aja dulu menjadi tanda bagi yang horizontal. Berarti menjadi 36 kali kilometer per jam. Apa tujuannya ini? Supaya kita bisa dengan mudah membedakan mana pembilang dan mana penyebut. Nah, karena kita sudah tahu konsekuensinya dari kilometer berubah menjadi meter itu dikali 1000, sedangkan jam ke second itu 3600, maka kita tuliskan di sini sekarang. Berarti 36 buat tanda bagi dulu, kilometer ke meter berarti 1000 meter ya, 1 kilo ke meter 1000 meter, sedangkan jam itu berarti menjadi 3600 second. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, ini ada 02 dengan di atas bisa kita bagi 36 ya, 36 dibagi 36 1, maka sisa 10, satuannya adalah meter per second. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua berarti yang sistem CGS ya, nah berarti langkahnya sama, berarti 36 km per jam ini diminta menjadi senti yang kilometernya, jamnya diminta menjadi second. Dari kilometer ke sentimeter itu turun 5 tangga, turun 1 dikali 10 berarti turun 5 tangga dikali 100.000. Nah, yang second sama ya, dikali 3600. Berarti langkahnya sama, kita buat dulu tanda baginya menjadi horizontal, kilometer, jam. Di sini 36 kilometer menjadi 100.000 senti ya, jamnya menjadi 3600 second. Nah, ini 02 dicoret, 36 bagi 36, sisanya adalah 1000 cm per second. Nah, berarti 36 km per jam ini senilai dengan 10 meter tiap detik, juga senilai dengan 10.000 cm setiap detik. Jadi kalau kita bayangkan kecepatan mobil ini cukup lambat ya, karena dalam 1 detik dia mampu menempuh 10 meter, atau 1 detik mampu menempuh 1000 cm. Karena arti dari 36 km per jam artinya apa? Dalam 1 jam benda yang bergerak ini mampu menempuh jarak 36 km. Berikutnya soal nomor 5. Ini merupakan satuan dari
besaran turunan massa jenis, yaitu massa per satuan volume. Ini kan besaran massa ya, besaran pokok massa, sedangkan ini volume. Nah, berarti karena ada dua besaran, volume itu merupakan kombinasi dari besaran pokok panjang ya kan, sedangkan gramnya adalah besaran pokok massa. Berarti ini jelas besaran turunan untuk besaran turunan massa jenis. Nah, ini diminta dikonversikan ke dalam kilogram per meter pangkat 3. Berarti dari CGS diminta dirubah ke MKS. Langkahnya sama ya. Jadi dari gram menuju ke kilogram itu naik sebesar 3 tangga, maka nanti konsekuensinya adalah dikali 1/1000 ya. Sedangkan untuk sentimeter menuju ke meter itu dikali 100 ya kan. Jadi dikali 100 konsekuensinya itu. Nah, maka kita coba selesaikan persoalan ini ya. Jadi 0,8 gram per cm pangkat 3 itu sama dengan berapa kilogram per meter kubik. Langkah pertama, kita buat tanda bagi menjadi horizontal, gram cm pangkat 3. Oke. Nah, arti dari cm pangkat 3 tadi apa? Artinya adalah cm dikali cm dikali cm, ya kan? Nah, kemudian dari cm ke meter berarti konsekuensinya dirubah menjadi 1/100 meter. Berarti ini kalau kita lanjutkan menjadi 0,8 gram ke kilogram itu naik 3 tangga, berarti dikali 1/1000 kilogram, konsekuensinya itu. Sedangkan yang bawah cm pertama menuju ke meter berarti 1/100 meter, yang kedua 1/100 meter lagi, dan 1/100 meter. Kita kalikan dulu supaya menjadi lebih sederhana ya bentuknya. Jadi 0,8 tanda bagi utama dulu kita tulis di atas 1/1000 kilogram, yang di bawah berarti 1/1 juta meter pangkat 3. Nah, perhatikan ini ada pembagian pecahan ya. Ingat dulu waktu di sekolah dasar mungkin ya, ketika kalian menemukan 1/2 dibagi 1/3, ini artinya apa? Berarti operasionalnya adalah 1/2 dikali 3/1, gitu kan? Maka lakukan ini anggap sebagai 1/2 ya. Yang pertama ini sebagai 1/2, yang ini sebagai 1/3-nya. Berarti operasionalnya gimana? 0,8 dikali 1/1000 ya kan, kilogram, dikali 1 juta per 1. Nah, sentimeternya di bawah ya, maaf, dikali 1/meter pangkat 3. Nah, gitu. Maka ini ada 1000 dengan 1000 di bawah hilang, atau bisa dibagi ya, disederhanakan. Lalu 0,8 kali 1000 itu 800. Berarti ini 800, satuannya adalah kilogram
per meter pangkat 3. Nah, ini hasilnya. Soal nomor 6. Ini adalah 72.000 gram cm pangkat 2 per second pangkat 2 diminta dirubah menjadi sistem MKS, yaitu kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Kalau dilihat dari satuannya ini merupakan satuan dari besaran turunan energi, ya. Jadi besaran turunan energi satuannya ini, supaya kalian juga belajar mengenal tentang besaran turunan. Langkahnya sama, dari gram dirubah ke kilogram, berarti dikali 1/1000, cm ke meter dikali 1/100, ya. Berarti ini menjadi 72.000 tanda bagi gram cm kuadrat second kuadrat, menjadi 72.000 gramnya ke kilogram, berarti menjadi 1/1000 kilogram. Sedangkan yang cm berarti dia sentimeternya berarti karena kuadrat, ya, berarti kan jadi cm kali cm, ya, dikuadratkan kan, berarti menjadi 1/100 meter, 1/100 meter, atau ini kita bisa singkat menjadi 1/10.000 meter pangkat 2, 1/10.000 meter pangkat 2 dibagi secondnya. Dalam sistem MKS juga tetap second, jadi biarkan aja. Nah, ini kita hapus, kita lanjutkan, ya. Di sini ada angka 1000 dibagi dengan 1000, tinggal sisanya adalah 72 dibagi dengan 10.000 kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Ini berarti menjadi 0,0072 kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, inilah hasil konversinya. Oke, saya pikir ini dulu untuk latihan kita tentang mengerjakan soal konversi satuan. Saya harap apa yang saya jelaskan ini membantu kalian semua dalam memahami konsep konversi satuan.